warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Halim M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi dan rekan-rekan kelas PAI 2H yang kami sayangi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Afifah Raihanisa dan tiga rekan saya yakni Khairul Nurdin Nasrullah, Elsa Meida Nurama Majid, dan Melinda Farijannah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni membahas mengenai tugas peserta didik yang ada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 1-3 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 sampai ayat 82. Silahkan dipahami dan diperhatikan. Pertama, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 1-3. Ayat pertama yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat ini menjelaskan mengenai adab sopan santun terhadap Rasulullah, bahwa orang yang telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul tidak akan mendahului Allah dan Rasul. Dan ayat ini melarang para sahabat untuk melangkah mendahului Allah dan Rasul. Jangan menetapkan hukum dan jangan menetapkan sesuatu sebelum ada petunjuk dari Allah. Lalu ayat yang kedua artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara di atas suara Nabi, dan janganlah kamu memperjelas kepadanya ucapan sebagaimana jelasnya sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus amal-amal kamu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ayat kedua ini menjelaskan bahwa salah satu aspek pengagungan kepada Rasul yakni dalam tata krama berbicara dengan beliau. Lalu dalam ayat yang ketiga artinya, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat 3 ini menjelaskan dampak positif yang dapat diraih oleh mereka yang memperhatikan dan mengindahkan tuntunan ayat yang sebelumnya. Dari sini pula dapat ditarik kesimpulan tentang perlunya memberi penghormatan yang sesuai dengan para pewaris beliau, yakni ulama dan pengajar. Lalu penjelasan ayat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 1-3 ini menjelaskan tentang etika komunikasi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat dalam memperlakukan Rasulullah sebagai seorang panglima atau pendidik, dan etika tersebut merupakan sebuah perilaku yang melekat dalam diri peserta didik sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan kepada guru. Dan pesan pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 1-3 ini yakni, pada ayat pertama menegaskan bahwa sebagai seorang peserta didik harus selalu taat terhadap perintah guru selama koridor syariat agama Islam, dan memerintahkan agar peserta didik tidak mengambil keputusan sebelum ada petunjuk dari guru. Lalu pesan pendidikan yang terkandung dalam ayat kedua yakni membahas mengenai tata cara berbicara terhadap seorang guru, misalnya tidak berbicara dengan kasar terhadap guru, tidak membentaknya, dan berbicara dengan lemah lembut. Lalu pesan pendidikan pada ayat ketiga ini berbicara mengenai balasan yang akan didapatkan oleh peserta didik jika peserta didik itu mau untuk menghormati guru, berlaku sopan santun, berbicara dengan lemah lembut, dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tugas seorang peserta didik yang berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 66-82. Saya akan menerangkan ayat Al-Kahfi ayat 66 sampai 71 dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertama, ayat 66 artinya, Musa berkata kepadanya,
bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Dalam ayat ini diajukan suatu pertanyaan yang disusun sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa Musa telah bersedia untuk menjadi murid dan mengakui di hadapan gurunya bahwa banyak hal yang belum dia mengerti. Kemudian ayat ke-67 artinya dia menjawab, sungguh engkau tidak sanggup sabar bersamaku. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh guru dan Nabi Musa tidak akan sabar. Kemudian ayat 68 yang artinya, dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup akan hal itu. Dalam ayat ini menerangkan bahwa Musa tidak memiliki pengetahuan batiniah yang cukup tentang apa yang akan dilihat dan dialami bersama gurunya. Kemudian ayat 69 yang artinya, dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Musa telah mengaku patuh akan segala apapun yang akan diajarkan oleh gurunya. Bahkan Nabi Musa tidak akan membantah atau mendurhakai gurunya. Kemudian ayat ke-70 yang artinya dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa syarat yang dikemukakan oleh gurunya disanggupi Nabi Musa. Dengan demikian terdapat persetujuan kedua belah pihak antara guru dengan murid. Sejak itu Nabi Musa menjadi murid dari guru itu dan mereka berjalan bersama. Kemudian ayat 71 yang artinya, maka berjalanlah keduanya hingga keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa guru Nabi Musa melubangi perahu sehingga tidak dapat digunakan untuk menyeberangi dan menyebabkan perahu masuk ke dalam perahu dan sehingga mereka tidak dapat menumpangi perahu karena akan tenggelam. Ayat ke-72 yang artinya dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Dijelaskan bahwa Musa melihat pemandangan yang ganjil untuk pertama kalinya, dia sudah tidak sabar. Bukankah sudah dikatakan sejak awal bahwa dia tidak akan sabar menurutkanku. Sekarang hal itu sudah terbukti. Ayat ke-73 artinya, dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku disebabkan oleh kelupaanku, dan janganlah engkau bebani aku dalam urusan dengan kesulitan. Di sini dijelaskan bahwa Musa mengakui kesalahannya karena lupa semata-mata. Musa meminta maaf jika engkau segera murka kepadanya, sehingga Musa tidak boleh lagi mengikuti engkau dalam perjalanan. Karena jika demikian, Musa tidak dapat lagi meneruskan menuntut ilmu. Ayat ke-74 yang artinya, lalu berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak remaja. Maka segera dibunuhnya. Dia, Musa berkata, apakah engkau telah membunuh jiwa yang suci tanpa satu jiwa? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu kemungkaran.
Di dalam ayat ini terdapat kalimat gulam yang diartikan sebagai anak muda. Kalau pengertian ini tidak tepat, boleh juga kita sebut anak kecil. Rupanya setelah kelihatan oleh guru itu, anak itu langsung dibunuh mati. Tentu Musa tercengang. Musa yang selamanya tidak dapat menahan hati melihat perbuatan yang di luar garis, karena hukum bunuh hanya dapat dilakukan kepada seseorang yang membunuh orang lain. Sebagai hutang nyawa, bayar nyawa. Dan dengan terus terang Musa menanyakan atas perbuatan itu. Ayat ke-75 artinya, dia berkata, "Bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersamaku." Sejak semula sudah dikatakan bahwa sesungguhnya Musa tidak akan bersabar jika bersama guru tersebut. Ayat ke-76 yang artinya, dia berkata, "Jika aku bertanya tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah engkau menjadikan aku temanmu. Sesungguhnya engkau telah mencapai batas memberikan uzur padaku." Dijelaskan bahwa Musa kalau dia berbuat kesalahan mengingkari janjinya sekali lagi, sudahlah sepatutnya jika dia tidak dibawa serta lagi. Uzur yang diberikan guru itu kepadanya sampai 3 kali sudahlah sampai pada cukup. Ayat ke-77 artinya, maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta agar diberi makan oleh penduduknya. Tetapi penduduk itu enggan menjadikan mereka berdua tamu. Maka keduanya mendapatkan di sana dinding yang akan roboh. Maka dia menopangnya. Dia Musa berkata, "Jikalau engkau mau, niscaya engkau mengambil atasnya upah." Bahwa dinding rumah yang hendak roboh di kampung penduduknya yang bakhil itu dengan segera ditumpilkan oleh gurunya tersebut, sehingga tegak kembali. Musa heran melihat perbuatan gurunya itu. Mereka sudah lapar, dan orang-orang tidak sudi menjamu mereka. Jika engkau minta upahnya, sekurangnya dengan makanan untuk mereka berdua, hilanglah kelaparan kita. Ayat ke-78 artinya, dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku denganmu. Aku akan memberitahukan kepadamu makna apa yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya." Selesailah sampai di sini, sudah mesti mereka berpisah. Dia diikat oleh janjinya sendiri. Jika bertanya sekali lagi, dia tidak akan membawanya dalam perjalanan. Ayat ke-79 yang artinya, mereka itu sebagaimana kebanyakan nelayan adalah orang-orang miskin. Mencari ikan sekadar dapat akan dimakan. Dijelaskan bahwa perahu yang dirusak oleh gurunya itu atau diberi cacat itu ialah kepunyakan nelayan atau penangkap-penangkap ikan. Mereka itu sebagaimana kebanyakan nelayan adalah orang-orang miskin. Mereka mencari ikan sekedar dapat akan dimakan. Ayat 80 yang artinya, "Dan adapun anak remaja, maka kedua orang tuanya adalah 2 orang mukmin, dan kami khawatir dia akan membebani kedua orang tuanya kedurhakaan dan kekufuran." Di dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas yang diterimanya pula dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi melangkah dalam langkah kekafiran, padahal kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Ayat 81 yang artinya, "Mereka kami menghendaki kiranya Tuhan mereka berdua mengganti bagi mereka berdua yang lebih baik darinya, kesucian dan lebih dekat dalam kasih sayangnya. Sangatlah diharapkan moga-moga Allah akan segera mengganti anak yang telah mati itu dengan anak yang soleh, yang akan menenangkan hati kedua orang tuanya yang beriman dan soleh itu yang lebih baik darinya." Ayat 82 yang artinya, "Adapun dinding itu adalah 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya terdapat simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayah keduanya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya keduanya mencapai kedewasaan mereka berdua, dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku tidaklah melakukannya berdasar kemauanku. Demikian itu makna apa yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya. Dinding itu telah aku tegakkan kembali sehingga tidak sampai runtuh menimbun tanah tempat menguburkan harta itu. Menurut kehendak Tuhan ialah supaya anak itu dapat menunggunya dengan baik sampai mereka dewasa.
Kalau sudah dewasa, biar mereka ambil sendiri. Menegakkan dinding yang hampir roboh itu ialah sebagai rahmat dari Tuhan untuk kedua anak yatim, yang kedua orang tuanya soleh itu. Baik ketika aku membocorkan perahu, atau seketika aku membunuh anak muda itu, ataupun seketika aku menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Semuanya itu adalah aku kerjakan atas perintah Tuhan. Penjelasan ayat. Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi memerankan sebagai peserta didik. Sebagai peserta didik, Nabi Musa telah menjalankan hak dan kewajibannya. Adapun hak Nabi Musa adalah mendapatkan pengajaran dari Khidir, serta memperoleh bimbingan secara optimal dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Hal itu ditunjukkan oleh Khidir ketika Musa bertanya tentang 3 peristiwa yang mereka lalui, dan Khidir memberikan haknya kepada Musa dengan memberi jawaban atas pertanyaan terhadap persoalan yang dihadapi oleh Musa. Namun, di akhir cerita Nabi Musa melanggar kewajibannya sebagai peserta didik, yaitu tidak sabar dalam menjalankan kewajibannya untuk tidak bertanya pada Khidir. Pada peristiwa pertama, yaitu membocorkan perahu, Nabi Musa bertanya karena lupa, lalu dimaklumi oleh Khidir. Namun, ketika peristiwa kedua berjalan, yaitu membunuh anak kecil, Nabi Musa tidak sabar untuk bertanya, yang pada akhirnya Nabi Musa pada perjalanan ketiga mendapatkan sanksi, yaitu diusir oleh Khidir. Adapun pengusiran itu adalah atas permintaan Nabi Musa dikarenakan ia tidak bisa bersabar. Pesan-pesan pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 66-82. Pertama, larangan untuk berlaku sombong, merasa bangga atas ilmu yang telah dimilikinya. 2. Anjuran untuk melakukan studi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jangan terburu-buru dalam menghakimi sesuatu, karena bisa saja terdapat suatu hal yang tidak bisa diketahui. Ketiga, sebagai seorang peserta didik, jangan membantah sesuatu yang disampaikan oleh orang yang sudah ahli dalam bidang tersebut, misalnya guru, ulama, dan lain sebagainya. Dengan catatan, apa yang disampaikan tidak menyimpang dengan syariat Islam. Jika menyimpang, maka kita ada kewajiban untuk mengingatkannya dengan cara yang sopan dan baik. Keempat, seorang peserta didik juga harus memiliki tekad yang kuat dan sabar dalam proses menuntut ilmu. Kelima, berbaik sangka, patuh dan taat atas petunjuk guru. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.